komputasional itu ada hubungannya dengan yang namanya algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyusun sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Untuk capaian pembelajarannya hari ini, jadi ketika kita belajar berpikir komputasional, nantinya peserta didik mampu menjelaskan dan menggunakan konsep dasar berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana, termasuk membuat algoritma sederhana dan memecahkan masalah melalui dekomposisi. Nah, dekomposisi kalau di matematika itu ada dekomposisi seperti bilangan cacah, tapi di berpikir komputasional itu juga ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah dari masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil lalu disusun untuk menyelesaikan masalah. Nah, tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah kompleks yang biasa terjadi di lingkungan sekolah, biasanya masalah keterlambatan. Di kelas ini masih ada yang suka terlambat? Ada yang biasanya terlambat? Ada ya, pasti masih ada yang terlambat. Berarti itu langkah-langkah ketika kalian dari bangun pagi sampai kalian berangkat sekolah itu ada yang terlewat atau bahkan yang harusnya hanya berapa menit kalian lakukan bermenit-menit sehingga memakan waktu. Nah, tahu-tahu sudah siap kalian berangkat sekolah. Nah, serta penyebabnya dan menerapkan dekomposisi untuk memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, itu berarti memecahkan masalah. Kemudian mengenali pola dalam serangkaian kegiatan di pagi hari dari bangun tidur hingga berangkat sekolah menjadi langkah-langkah yang kecil dan terperinci. Kemudian menyusun algoritma berupa langkah-langkah terstruktur untuk kegiatan pagi hari yang logis, sistematis, dan efisien untuk mengatasi masalah keterlambatan. Jadi masalah yang keterlambatan itu nantinya akan diatasi dengan membuat yang namanya algoritma. Terus mensimulasikan dan menguji algoritma yang telah dibuat menggunakan metode unplug berupa gerakan tubuh ataupun aktivitas. Berarti nanti tidak menggunakan internet ya, jadi hanya menggunakan yang namanya LKPD. Nanti kalian juga akan maju ke depan untuk memperagakan aktivitas sehari-hari kalian dari bangun pagi sampai dengan berangkat sekolah. Kemudian mengevaluasi dan memperbaiki solusi jika terdapat kesalahan. Kemudian yang terakhir, merefleksikan manfaat penerapan algoritma dalam manajemen waktu dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Evi akan memutarkan video membuat kue, yang mana ketika membuat kue itu pasti ada langkah-langkahnya. Tidak mungkin kan bahannya dimasukkan jadi satu, kan tidak mungkin ya loh. Itu pasti ada bahan-bahan yang harusnya di mixer sendiri nanti ditambahkan dengan bahan yang lain gitu. Nah, jadi di situ nanti pembuat kue itu kan ada bahan-bahannya. Nah, itu nanti bahan-bahannya dianggap sebagai masalah yang kudu dipecahkan, berarti harus ada langkah-langkahnya, nggak bisa. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atana Ufa. Di video kali ini Mama akan membuat donat lembut yang buatnya tanpa harus nguleni hingga kalis elastis, jadi nggak bikin tangan pegel ya. Nah, masukkan 1 sendok teh tadi instan ke dalam gelas. Lagi Mama harus tambahin gula pasir. Ini Mama pakai 1 sendok teh gula pasir. Kemudian masukkan 100 ml air hangat. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Dan ini ditutup, diamkan sekitar 5-10 menit hingga raginya mengembang ya. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Ini Mama pakai mereknya Cakar Kembar ya. Pakai inilah yang disebut dengan algoritma. Jadi menyelesaikan masalah menggunakan langkah. Jadi konsep algoritma di sini sebagai
dekomposisi. Kemudian ada algoritma. Nah, dekomposisi itu adalah memecah masalah tadi, masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya gini, selain kegiatan bangun pagi, ya toh, sampai kalian berangkat sekolah. Misal, Mbak Fania minta tolong adiknya besok ulang tahun, coba disusun acaranya besok seperti apa. Itu adalah sebuah masalah. Mbak Fania, lek arepe gawe acarane gawe adike sesuk. Jadi Mbak Fania itu membuat susunan acara. Ya, terus kemudian algoritma itu adalah urutan makanan yang jelas, terurut, sistematis, dan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian konsep manajemen waktu. Konsep manajemen waktu itu sangat penting. Nah, pentingnya ketepatan waktu, kemudian mengidentifikasi aktivitas dan durasinya atau waktunya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Setelah ini kita berkelompok, kita akan membuat kelompok yang mana nanti Bu Evi akan memberikan LKPD, lembar kerja beserta ide. Yang mana nanti dalam kelas ini akan dibuat menjadi 6 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 3A. Nah, kalian harus membuat yang namanya algoritma pagi. Jadi algoritma aktivitas pagi mulai dari tidur sampai dengan berangkat ke sekolah. Nantinya Bu Evi akan memberikan ini lembar kerja seperti ini dan juga gambar. Coba nanti kalian tempel urutan-urutan mulai dari sebelah sini ya. Kalian tempelkan mana kegiatannya harusnya dilakukan terlebih dahulu setelah bangun tidur. Nah, selain ini nanti Bu Evi juga akan memberikan kalian LKPD seperti ini yang akan dibagikan di setiap kelompok, yang mana nantinya kalian harus menuliskan penyalin dari yang LKPD tadi disalin di tabel ini. Jadi kegiatannya di tabel yang sebelah ada tulisannya kegiatan, perkiraan durasi itu diisi berapa menit kalian melakukan aktivitas itu, kemudian perkiraan pukul dimulai dari jam berapa kalian memulai kegiatan itu. Kalau sudah selesai kelompoknya, nanti harus maju satu per satu. Nah, maju satu per satu mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Kemudian kalian akan memperagakan aktivitas kalian tadi yang sudah kalian tuliskan. Nah, Bu Evi akan membagi kelompok dengan cara mulai dari Mbak Melody ke sana ke belakang, kemudian Mbak Indah ke sana sampai Mbak Novi, kemudian Mas Rizky ke sini, yang terakhir nanti Mas Kevin. Kalian berhitung 1 sampai 3, selesai hitungan 3 kembali ke 1. Ya. Oke.
menurut kalian apakah ada perbedaannya? Apakah ada perbedaannya? Kalau untuk langkah-langkah kegiatannya sudah sesuai ya. Jadi sudah mulai dari bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mandi, memakai seragam atau berpakaian, sarapan pagi, berangkat sekolah dan tiba di sekolah. Yang membedakan biasanya adalah durasi dan juga waktu memulai kegiatan itu. Nah, jadi itu merupakan langkah-langkah kalian dalam menyusun rencana ketika kalian akan pergi ke sekolah. Nah, sekarang Budi mau tanya, kalau langkah-langkah itu tidak disusun dengan baik, terus untuk durasinya kalian sembarangan, bisa ada yang lama, ada yang tidak dilakukan. Nah, itu nanti menimbulkan masalah apa tidak? Pasti menimbulkan. Kalau kalian tidak membuat langkah-langkahnya secara efisien, di perhitungan waktunya pasti nantinya akan ada kegiatan yang waktunya bisa terbuang sia-sia. Kalian nanti akhirnya bisa datang terlambat. Jadi perlunya membuat langkah-langkah dan juga memperhatikan waktu supaya efisien, kalian tidak terlambat ke sekolah. Jadi untuk masa keterlambatan di sekolah itu nanti bisa dikurangi. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Bu Evi akan melanjutkan kegiatannya. Nah, nanti setelah ini Bu Evi akan memberikan kepada kalian yang namanya tes evaluasi. Di situ terdapat 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan yang nantinya dikerjakan untuk individu. Nah, 5 pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan sebaik mungkin. Nah, oke, sampai di sini Bu Evi mau tanya. Setelah kalian membuat algoritma ini, kira-kira apakah kalian lebih mudah dalam mengatur waktu? Bagaimana? Apakah kalian lebih mudah dalam mengatur waktu kalian? Kenapa bisa lebih mudah? Karena algoritma di sini membantu kalian untuk merencanakan kegiatan secara efisien. Kalian membuat langkah-langkahnya, menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga algoritma itu sangat membantu kalian dalam berkegiatan. Oke. Nah, selain kegiatan dari bangun tidur sampai dengan kalian berangkat sekolah, kira-kira algoritma ini bisa membantu aktivitas selain itu apa aja? Ayo, bisa membantu aktivitas yang apa? Apa? Ya, memasak makanan bisa. Terus apa lagi? Ayo, membuat, menyusun rencana pesta ulang dan masih banyak lagi. Oke. Nah, gue ulangi ya. Jadi algoritma itu adalah cara berpikir yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah apapun secara terstruktur. Jadi algoritma di sini membantu kita menyelesaikan masalah secara terstruktur. Baik. Nah, kita sudah ada di penghujung kegiatan ini. Tapi sebelumnya Bu Evi mau bertanya kepada kalian. Bu Evi ulangi lagi ya. Kira-kira kegiatan apa saja sih yang bisa dibantu oleh algoritma? Selain bangun tidur, selain supaya kalian tidak terlambat, kegiatan apa aja? Memasak bisa, membuat kue bisa, kemudian apa lagi? Menyusun
menyusun pesta ulang tahun saya itu ya. Nah, menurut kalian setelah kalian melakukan kegiatan ini di pembelajaran ini, algoritma bisa membantu kegiatan-kegiatan kalian? Bisa? Bisa. Oke, jadi algoritma itu sangat membantu. Nah, sekarang dari pembelajaran ini bisa kita tarik kesimpulan, yaitu dari pembelajaran dan kegiatan ini kita dapat membuat langkah-langkah melakukan sesuatu dengan efisien, dan algoritma di sini membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Iya. Ada pertanyaan? Iya. Oke, baik, berarti semuanya sudah mengerti ya tentang pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, kegiatan kita hari ini ya. Sudah mengerti? Oke, semoga dengan pembelajaran hari ini tentang algoritma, dekomposisi, kalian bisa lebih efisien lagi dalam melakukan aktivitas, terutama ketika kalian berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat suatu proyek. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat suatu proyek juga tentang masih materi algoritma. Baik, terima kasih anak-anak, kalian hari ini sudah sangat hebat sekali. Kalian sudah berkelompok berdiskusi dengan sangat baik, sangat hebat. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk aktivitas kalian, pembelajaran kalian di selanjutnya. Baik, untuk hari ini Bu Happy akhiri, tapi sebelumnya Bu Happy mau mengajak kalian untuk tetap semangat lagi, supaya kalian tetap semangat. Yuk.